Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini alhamdulillah, tadi katanya masih capek, ternyata lelahnya hilang setelah melihat ibu-ibu yang cantik semua berkumpul di sini. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita bertemu, bersua dan bertatap muka. Mohon maaf tadi agak sedikit terlambat karena ada pesanan juga tadi untuk berikan hadiah. Jadi ada hadiah untuk para ibu-ibu yang mau bertanya nantinya, karena katanya nanti ada sesi tanya jawab. Jadi untuk ibu-ibu yang mau bertanya nantinya, seperti biasa sudah disiapkan ada sedikit hadiah kecil ya untuk ibu-ibu yang tapi sampai habis ya, kalau misalnya memang nggak habis dibawa pulang. Kayak ibu-ibu yang mau bertanya lumayan untuk untuk cantolan jilbab atau dibawa untuk pengajian berikutnya insyaallah ya. Shalawat beriring salam, mari selalu kita sanjung-sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, ternyata sholat ini adalah tiang agama. Jadi hari ini kita berada pada tanggal 20 Zulhijjah, tepatnya ada 10 hari setelah kita merayakan hari Idul Adha. Kadang-kadang ada orang yang sholatnya cuma pas hari raya saja. Nah, setelah itu pada tinggal sholatnya. Mungkin pada kajian hari ini, kesempatan kali ini, kita coba membahas tentang sholat, tentang fadilah sholat, kaifiyat sholat, dan apa harus kita lakukan untuk kita dan keluarga pastinya. Karena di sini alhamdulillah ini ibu-ibu yang hadir semuanya, pastinya ada 3 tanggung jawab sholat ini. Yang pertama yaitu sholat untuk diri sendiri. Yang kedua sholat untuk suami atau peringatan sholat untuk suami. Dan yang ketiga untuk anak dan keluarga di rumah. Jadi mungkin dalam kesempatan singkat ini kita akan coba bahas ketiga hal, sholat tentang diri sendiri, sholat menunaikan sholat kepada suami, dan menunaikan sholat kepada anak dan keluarga nantinya. Penghormatan saya yang pertama yaitu kepada Sahibul Bait Ibu Nur Rahman dan Ibu Ella serta Pak Indra dan seluruh jamaah ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, sudah berkumpul. Alhamdulillah, mohon maaf tadi sekali lagi agak sedikit terlambat. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kajian ini sendiri. Tapi untuk mempersingkat waktu, mungkin kajiannya dan pertanyaannya digabung. Jadi sambil kita tausiah, sambil kita sedikit mengaji, langsung yang ada pertanyaan yang berhubungan atau tidak berhubungan, langsung tunjuk tangan. Takutnya waktu habis hadiah nggak habis. Jadi makanya nanti langsung bertanya saja, karena tidak perlu sesuai tema. Tema kita boleh tentang sholat, tapi boleh pertanyaannya tentang yang lainnya. Mudah-mudahan sedikit membantu kita bagaimana kita bisa menegakkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik, kita mungkin akan sedikit mengaji, yaitu kita mengaji kitab Jauhar Mauhub. Nah, kitab ini karangan Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani, jadi orang Malaysia. Kitabnya kitab Melayu, dan di sini banyak hadis-hadis fadilah-fadilah tentang sholat. InsyaAllah mudah-mudahan menambah ilmu kita, kalaupun ada yang sudah tahu, menambah keyakinan kita, dan bagaimana kita mengingatkan kepada suami dan keluarga kita di rumah nantinya. Baik, mempersingkat waktu, kita mengaji bab ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir di sini Allah berikan keberkahan dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin.
Al-babur rabi'u asyara fi fadilatil fardhiyati. Bab yang ke-14 pada menyatakan fadilah salat fardu. Nah, apa dasarnya? Apa hukumnya tentang salat fardu ini? Apa dasar perintah kita untuk melaksanakan salat fardu? Ini untuk kita sendiri. Wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat yang kita dirikan sehari semalam 5 waktu itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah dasar bagi kita bagaimana kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang tercela. Terkadang ada orang yang sembahyangnya bagus, tapi kenapa masih berbuat yang tercela? Berarti ada sesuatu yang kurang dari sholatnya. Ada orang yang kadang-kadang, Ustadz, saya sudah sholat duha, tapi rezekinya tidak bertambah. Ustadz, saya sudah sering sholat, tapi masih miskin juga. Apa yang salah, Ustadz? Nah, ternyata ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Apa yang kurang dari sholat kita? Kebetulan saya bekerja di kantor bupati dan saya sering rapat di DPR. Sekitar bulan yang lalu saya rapat, dan kebetulan saat itu rapat 3 kali paripurna dan berakhir pada pukul 5:30. Ketika rapat berakhir pada pukul 5:30, saat itu saya melihat di bagian mushola belakang DPR ini ada seorang satpam yang mau melaksanakan sholat. Lalu begitu saya mau keluar, dia tegur, Ustadz Gunawan yang sering di Puja TV kan, yang sering, kebetulan beliau ada nonton videonya dan streamingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, beliau melihat, beliau bertanya, silakan, Ustadz, saya mau ngobrol sebentar. Oh ya udah, nggak apa-apa ngobrol, tapi sholat dulu. Begitu selesai sholat dia bertanya, Ustadz, saya bosan jadi satpam. Saya ingin mengubah nasib. Masa saya sudah sholat tapi masih gini-gini juga? Saya berkata, kalau nasib kamu masih gini-gini juga, mungkin karena sholatnya masih gitu-gitu juga. Sekarang pukul 5:30. Sholat asar seperti pada hari ini pukul 3.51, artinya pukul 4:09 hari ini waktu sholat. Kalau kamu sholat asar pukul 5:30, kurang lebih 1,5 jam kamu terlambat sholat. Kalau terlambat 1,5 jam, kalau dikalikan umur kamu sekarang berapa? Umurnya 35. Jadi kalau 1,5 jam kali 5 kali waktu sholat, kali 30 hari, kali 12 bulan, kali kita potong usia balik 15 tahun, kali 20 tahun, berarti dia terlambat 6 tahun. Seandainya kamu sholat tepat waktunya, mungkin kamu bisa mengejar ketertinggalan kamu, rezeki kamu dibandingkan orang lain. Teman-teman kamu sudah 6 tahun lamanya. Bayangkan apabila kita mau berangkat ke Banda Aceh misalnya, teman kita sudah jauh 2 jam jarak perjalanan. Ini 6 tahun jaraknya dari teman kita. Teman kita ada yang sudah jadi kepala dinas, teman kita ada yang sudah usahanya sudah sukses, teman kita ada yang sudah punya rumah, sudah punya mobil, tapi kenapa kita belum? Ternyata kita terlambat rezekinya karena sering melambatkan sholatnya. Sholat yang terlambat akan membuat rezeki kita terlambat. Rezeki kita terlambat, kehidupan kita juga terlambat. Kalau kita mau perbaiki diri kita hari ini, ayo perbaiki dari sholat kita. Sholatnya bagaimana? Perbaiki dari diri kita sendiri. Ustadz, saya sholat tapi tidak khusyuk. Bagaimana caranya supaya khusyuk dalam sholat? Ini karena nggak ada yang nanya, saya yang tanya. Nanti hadiahnya untuk saya bawa pulang. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, ternyata caranya untuk khusyuk itu gampang sekali. Cara untuk khusyuk itu dari pertama kita berwudu, itu sudah mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Jadi pertama dari berwudu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum mencuci tangan, lalu kita niatkan, ya Allah, inilah proses penyucian diriku untuk menghadapmu. Bayangkan uronyom ya dan Pak Jokowi, tapi kitanya belum damano, nggak mungkin. Nah, inilah proses pensucian diri kita menghadap Allah minimal dengan wudu untuk menghilangkan hadas kecil dari tubuh kita. Setelah kita mulai, ya Pak, setelah kita mulai untuk mencuci tangan,
Setelah itu kita mencuci mulut kita. Bagaimana mencuci mulut kita? Kita bayangkan kita membersihkan mulut kita dari kotoran dan dosa yang selama ini kita lakukan. Kadang-kadang kita ibu-ibu di dalam perkumpulan sirata dulu gahaba ada perkataan kita yang tepeh tegok. Nah saat itulah kita mensucikan diri dari dosa kita. Kadang-kadang naik roh tajungkat keun gegop, tak keun gegop, ibu je menong. Ibu yang je medih. Apa yang kita lakukan? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menghibah, mengatakan orang lain di belakang sebagian kamu akan sebagian yang lain. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Apakah kamu suka kalau kamu makan bangkai saudaramu? Hari ini orangnya bertanya makanan karena agar-agar karena kue-kue cukup jadi kutanya karena buah-buahan. Mungkin ada juga karena makanan ditanya orang Aceh, tapi pokoknya yang lemik-lemik katanya biasa makanan kita. Beda dengan makanan urang-urang Arab mungkin ya. Nah, tapi makanan ini masih enak kita makan. Kalau seandainya kita makan bangke saudara katanya, nah syara katanya meninggal mepek, jid ke mayat, jid ke bangke. Tapajo dalam kondisi bangkai seperti itu, bayangkan. Adakah kita yang mau? Adakah kita yang suka? Tapi inilah yang terjadi bila kita membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Tapi Ustadz betul-betul kejadian. Itulah yang namanya ghibah. Kalau seandainya ada orang yang pendek, betul-betul pendek, kita katakan dia, sinangnya si mete kuto. Pada dakil si mete kuto kurun. Padahal betul-betul kejadian. Dan kalau dia dengar marah, kita bilang di belakang, itu namanya ghibah. Kalau kejadiannya dia tidak memiliki kekurangan itu, tapi kita sebutkan, jika sebenarnya dia kadang-kadang bukan hamil di luar nikah. Lalu kita bilang, sepertinya perut kamu mulai tembun, sang kamu mulai medih, meno. Nah, kondisi seperti itu kejadian bukan sebenarnya, itu disebut fitnah. Ini beda fitnah dengan ghibah. Jadi kalau fitnah mengatakan sesuatu yang bukan kejadian. Kalau ghibah mengatakan sesuatu yang benar-benar kejadian. Tapi kalau didengar marah. Nah, inilah yang kita bersihkan, kita sucikan saat kita darah abah. Setelah kita bermadmadah, yaitu mencuci mulut, berkumur-kumur, lalu beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kita. Di saat itu kita keluarkan semua kotoran hidung kita. Apa yang pernah kita cium yang membuat kita dosa, punaruh tuah agam lain, ataupun apalah yang kita cium lain. Nah, kondisi inilah yang kita buang dari hidung kita. Setelah itu baru kita berniat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Saja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sambil pertama mengenakan air ke wajah kita. Itulah pertama kali terkena air, disitulah kita berwudu. Praktekkan ini dari pertama kita berwudu, insya Allah kita akan lebih khusyuk dalam sholat. Setelah berwudu kita lakukan mencuci tangan sampai kedua siku. Jadi Allahumma a'tini kitabi min yamini, ya Allah berikanlah kitabku dari tangan kananku. Doa kita saat mencuci tangan kanan. Wala tu'tini kitabi min shimali aw min wara'i dhahri. Jangan berikan kitabku dari tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Jadi yang kita baca doa itu kita niatkan, kita bayangkan seandainya hari ini kita berada di padang mahsyar sedang menunggu buku catatan. Apakah kita akan menerima dengan tangan kanan kita atau dengan tangan kiri kita? Setelah itu baru kita membasuh kepala, bukan rambut, tapi kepala. Jadi maaf, sambil kita cerita hukum, menyaurina seandainya rambutnya panjang, yang sah itu bukan mencuci rambut. Jadi bukan ujung rambut keculup lampulah, tapi kecoi kesampuh bak tempat hat batas kepala. Walaupun tidak ada rambutnya. Nah, ibu-ibu yang mungkin kabeh dulu, oh cuma bentuk ngejilbab hana tadu yang botak, you know. Jadi kondisi ini
ditaruh di tempat batasan tumbuh rambutnya, di situ posisi. Dan bukan di posisi wajah, bukan lihat wajah. Berarti seandainya ada rambut yang di sini boleh jadinya kamu ragam, di sini walaupun rambut tapi tidak dihitung. Jadi lihat wajah tidak dihitung batas untuk menyapu kepala. Di luar itu. Jadi juga bukan posisi tengkuk. Nah, yang kabaku juga kat situ. Jadi batasan kepala. Rambut inilah yang yang kita sapu. Setelah itu kita mencuci telinga. Apa doa yang kita baca? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti yang baik-baik daripada perkataan tersebut. Setelah itu baru kita mencuci kaki. Apa doanya? Allahumma la tazal qadami ala sirati yauma tazalul aqdam. Ya Allah, jangan jadikan kakiku tergelincir di atas siratal mustaqim, jembatan yang seperti rambut di belah 7. Jangan sampai kaki ini yang hari ini kubasuh, ya Allah, jangan sampai tergelincir di atas siratal mustaqim. Setelah kita berdoa seperti itu, jangan kita berbicara sambil tung sembayang. Ada anak yang haikah barang Jokowi Ibu Prabowo. Bro, aju ini sembayang atau urangnya, karena memang tidak boleh berbicara. Sunat jangan berbicara supaya kita menjaga hati. Setelah itu baru hadapkan muka kita yang sejadah, hadapkan wajah kita. Bayangkan kita berada di depan Ka'bah. Saat kita berada di depan Ka'bah, ya, ada yang pernah umrah, sering ya, ada yang pernah umrah atau pergi haji. Bayangkan kita saat itu berada di depan Ka'bah, Baitullah. Seakan-akan kita berada di situ, dan di bawah kaki kita seakan-akan kita berada di atas titian siratal mustaqim. Seandainya kita oleng, kita goyang, maka kita akan jatuh ke neraka. Bayangkan ini adalah sholat terakhir kita. Seandainya nanti sholat maghrib, bayangkan sholat maghrib inilah yang terakhir yang kita bisa lakukan. Mungkin isya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadikan ini keseharian kita dalam melaksanakan sholat. Insya Allah sholat kita akan menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat yang mencegah dari yang keji dan yang munkar. Itu yang pertama, bagaimana sholat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita memerintahkan sholat untuk suami kita. Nah, ibu-ibu hari ini yang hadir, kebetulan bertas ibu walaupun ada bapak-bapak juga di sini. Nah, kita sholat sebenarnya untuk sendiri, tidak ada kewajiban untuk memerintahkan kepada suami. Akan tetapi dalam keluarga ada hadis Rasulullah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jadi kata Allah, dan suruh olehmu dan suruh olehmu akan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Tidaklah kami minta kepadamu akan rezeki, bahkan kami yang memberikanmu rezeki. Terkadang kita punya suami yang sembahyang, seid malah. Ustaz, saya sudah bernasib malang, dapat suami lagi tak ingin bui. Terkadang suami kita alasannya tadi cari uang. Lanas aluk rizqan, kami tidak minta uang kepadamu, bahkan kami akan beri. Alasannya cari uang, kerja sampai malam, lalu subuh tidak sholat. Alasannya capek kerja, lalu asar tidak sholat. Alasannya sibuk kerja, lalu isya tak umayang dengar udan bedai kalewat waktu isya. Kondisi ini bagaimana Ustaz? Nah, inilah dia. Bagi anak-anak kita yang belum melangsungkan pernikahan, sebaiknya jangan cuma lihat modal tampan. Boleh orangnya tampan, boleh orangnya ganteng, boleh orangnya kaya, yang penting sholat. Jadi gak apa-apa ganteng, gak apa-apa kaya, yang penting sholat. Karena itu adalah modal dasar pertama. Kalau dia tidak sholat, maka ini akan membuat akhlaknya tidak dapat terjaga. Kenapa? Orang yang tidak sholat berarti tidak takut kepada Allah. Kalau Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada kita. Kalau Allah saja dia tidak sayang, apalagi kepada kita. Nah, kondisi inilah yang membuat kita harus selalu mencari menantu untuk anak-anak kita yang sholat.
Kalau memang kita sudah nasibnya seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membuat suami kita tetap sholat. Ajak suami kita ikut ke pengajian, ajak suami kita sholat tahajud bersama. Insya Allah Allah akan ubah karakter pribadi dari suami kita, supaya suami kita bisa tetap sholat dan bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana sholat ini kita terapkan bagi anak kita. Hari ini ada anak-anak kita yang hadir di sini, dan mereka lah yang akan menjadi tulang punggung kita, yang akan menjadi orang yang membantu kita dan menegakkan Islam di kemudian hari. Kalau hari ini kita tidak didik mereka dengan sholat, bayangkan, medroh itu orang semayang, siapakah yang nanti akan menyolatkan kita? Kalau orang meninggalkan sholat, man taraka sholatan amidan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dan dengan mengolok-ngolokkannya, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Apabila anak kita waktu tadi sembahyang, anak pus sembahyang, ilung hana wajib sembahyang, drone. Nah, kondisi seperti ini membuat dia sudah kafir kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau cuman mak sebentar lagi mak lagi main game PUBG, nah seperti itu masih kondisi malas, tidak kafir, tapi kajet kacinut. Murrus sabiya bisolati wa huwa ibnu sab'i sinin. Suruhlah anak-anakmu sholat ketika anakmu berumur 7 tahun. Wadribu fa huwa ibnu asyar. Pukullah dia kalau dia tidak sholat pada umurnya 10. Artinya apa? Allah memberi kesempatan kita 3 tahun. 3 tahun untuk mendidik anak sholat. 3 tahun artinya 3 kali 365 hari kali 5 waktu sholat. Kita perintahkan dia untuk sholat. Setelah dia terbiasa masih meninggalkan sholat, setelah itulah baru kita boleh memukul anak-anak kita bila tidak sholat. Tapi kalau kita tidak mendidik anak kita dengan baik, maka hati-hatilah. Saat kita menghadap Allah di akhirat nantinya, Allah akan pertanggungjawabkan kita dengan suatu pertanyaan yang kita pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan kita bisa membuat diri kita, suami kita dan anak-anak kita menjadi orang yang mendirikan sholat. Doa kita kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku orang-orang yang menegakkan sholat. Ya Allah, Engkaulah yang maha mendengar doa. Inilah permulaan kita, sedikit tausiah dari saya. Untuk permulaan akan ada yang bertanya, tadi nggak ada yang bertanya terus. Jadi sekarang kita buka dulu sesi pertanyaan. Bagi yang ada pertanyaan mengganjal, karena kalau nggak habis hadiahnya. Tadi udah ya, pesan untuk dapat hadiah. Ya, silakan, ada yang bertanya. Adik, pilih tangan. Ada pertanyaan, nggak mau hadiahnya? Atau saya yang tanya? Oke, kalau memang nggak ada yang bertanya, berarti saya yang tanya. Yang bisa jawab yang dapat hadiah ya. Dibalik metodenya, oke? Sekarang pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Ada berapakah rukun sholat? Yang bisa tunjuk tangan jangan jawab dulu. Ya, silakan. 13. Silakan Bu, diambil di sini Bu. Ambil hadiah ya Bu. Ini pertanyaan pertama ya. Karena ditunggu yang nanya juga nggak nanya, nggak ada yang mau nanya tadi. Iya, silakan. Siapa Bu namanya? Oh, Ismidar. Oh, anak itu. Iya, Ella itu. Iya. Boleh milih? Iya, boleh silakan. Dipilih ya. Terima kasih ya. Silakan. Gimana tua? Iya, Ismidar ya. Iya. Ya, silakan. Oh, ini ada pertanyaan. Alhamdulillah. Silakan. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh dengan apa yang dimakan. Berapa kilo jauhnya Bu? Ya. Tanyanya gini. 3
Dulu dua on ya. Ada yang mengatakan kalau kita berpuasa hari Sabtu itu kan kita ambil mulainya hari Sabtu, Iya. sama dengan puasanya orang Yahudi. Orang Kan Yahudi. kemarin kan pas waktu hari Arafah itu Iya. jadinya hari Sabtu. Sabtu. Itu bagaimana Ustaz? Ya, luar biasa. Bu, siapa nama Bu? Bu Hadiah. Heldiana, silakan Bu. Ya, Bu. Bisa. Nah, ini pertanyaan yang artinya silakan Bu teman dulu. Gak bisa dipilih jadi dulu. Ya Bu Heldiana, luar biasa pertanyaannya. Jadi pertanyaan nggak mesti tentang sholat, boleh tentang yang lainnya. Nah, orang Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu dari masa Nabi Musa karena mereka mengkhususkan dan diperintahkan oleh Allah hari Sabtu untuk beribadah. Kalau kita dikhususkan hari Jumat, mereka dikhususkan hari Sabtu. Jadi Allah meminta hanya satu hari untuk beribadah mereka, yaitu hari Sabtu. Bahkan mereka tidak diperkenankan untuk ke laut mencari nafkah pada hari Sabtu. Mereka pada pertama bisa memuliakan hari Sabtu seperti biasa. Mereka sholat seperti kita sholat Jumat, karena mereka cuma sholat di hari Sabtu. Ternyata muncullah cobaan. Jadi terkadang kita seperti itu. Kadang-kadang kalau kita dalam hidup, jangan mengatakan kita beriman sebelum kita diuji, sebelum kita dicoba. Pada hari Sabtu, ternyata ikan yang ada di danau di tempat mereka tinggal menjadi banyak. Karena ikan-ikan itu sudah tahu pada hari Sabtu nggak ada yang mancing. Tiba-tiba mereka memunculkan diri, menampakkan diri banyak di hari Sabtu. Yang mancing di hari Minggu, besok pada hari Minggu kuturun ayah ke kota, naik delman istimewa ke kota. Nah, yang hari Minggu sampai hari Jumat lainnya mancing nggak ada ikan. Tapi pas hari Sabtu di situ ramai ikan. Rupanya ada yang satu orang terlambat pergi sholat, pergi ibadah. Dia melihat di hari Sabtu banyak ikan, dia berkata kepada teman-teman, rugo dan sembahyang orang Sabtu. Kenapa? Pas hari Sabtu ternyata banyak ikan. Mereka minta dispensasi sama Nabi Musa agar diizinkan tidak sholat pada hari Sabtu. Tapi Nabi Musa setelah bermunajah kepada Allah tidak diberikan izin, tetap harus sholat di hari Sabtu. Apabila terkadang kita begitu kita sholat kurang rezekinya, watehan harus semayang, le kita mempeng. Ini juga cobaan untuk kita. Jadi bagaimana kita bersabar atas perintah Allah, wastabir alaiha, dan bersabarlah kita atasnya. Mereka lalu membuat trik, membuat suatu penipuan terhadap Allah. Mereka memasang bube, tahu ya bube? Ya, perangkap ikan. Lagi bube 2 jam. Jadi hino to hidih pirak manduapat medemelaba saja. Nah, kondisi ini dipasang di mulut danau, dipasang perangkap ikan. Mereka pasang di hari Jumat, mereka ambil di hari Minggu. Jadi ikan-ikannya terperangkap dan mereka tetap ibadah pada hari Sabtu. Tapi akal-akalan ini juga tidak dibolehkan oleh Allah. Bagaimana akal-akalan? Seperti kita akal-akalan dengan zakat. Contohnya ada orang yang ketika emasnya hampir sampai nisab, hampir sampai setahun sampai haul, dijual dulu, setelah itu dibeli lagi. Ustaz, saya nggak wajib zakat karena emasnya nggak sampai setahun, cuma 11 bulan 29 hari. Setelah itu dia beli lagi. Nah, kondisi akal-akalan dengan Allah seperti ini juga Allah marah, sehingga kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka kera yang hina. Allah hukum mereka menjadi monyet. Apakah monyet inilah yang menjadi cikal bakal menjadi manusia? Bukan. Jadi bukan seperti teori evolusi, manusia berasal dari monyet. Karena kera ini semuanya berumur pendek. Semua manusia yang jadi monyet di sini semuanya berumur pendek dan meninggal dalam jangka waktu seminggu setelah kejadian. Jadi bukan monyet ini jadi proses dari evolusi. Dulu waktu Charles Darwin mencetuskan teori ini, saat itu banyak ditentang juga oleh orang Kristen karena mereka juga tidak percaya. Dan terjadi pertentangan dua kubu. Ada yang mengatakan manusia itu memang berasal dari manusia, dan ada yang mengatakan manusia itu berasal dari monyet. Mereka bertengkar dan terpisah dua kubu di Jerman saat itu. Dan saling mengganggu, merusak dan bertengkar sehingga merusak fasilitas umum. Saat itu begitu disidang di pengadilan,
Mereka masih ribut. Sehingga sang hakim punya ide. Dia pun berkata, yang ribut sekarang kita lihat, yang kira-kira merasa keturunan manusia silahkan berdiri di sebelah kanan. Yang merasa keturunan dari monyet silahkan berada di sebelah kiri. Nah, nggak ada yang mau berdiri di sebelah kiri karena ternyata penganut paham Charles Darwin sekalipun malu mengakui dirinya anak monyet. Kondisi hari Sabtu, kita kembali ke hari Sabtu tadi, ini adalah hari yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa. Nabi Musa ini kemudian turun terus. Setelah itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir anak Ismail dan Ishak. Ishak lahir anak 12 termasuk Nabi Yusuf. Salah satu abang Nabi Yusuf bernama Yahud dan anak cucunya inilah yang disebut Yahudi nanti ya. Sedangkan nama daripada Yakub sendiri adalah Israel, maka anak-anaknya disebut Bani Israel, dasar daripada Yahudi. Nah, kenapa kita tidak boleh puasa khusus pada hari Sabtu? Karena dianggap menyamakan diri dengan mereka. Apakah boleh? Pertanyaannya. Kemarin Arafah jatuhnya hari Sabtu. Apakah boleh kita puasa Arafah saja, di mana pahalanya dihapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan? Kalau kita bisa puasa dari Jumat, yaitu dihubungkan dengan Tarwiyah, di mana pahalanya dihapuskan dosa setahun ke belakang, lebih bagus. Tapi seandainya kita puasanya khusus hari Sabtu saja boleh? Boleh. Mengapa? Yang tidak dibolehkan adalah puasa tanpa sebab. Kalau puasa dengan sebab dibolehkan, apalagi emang ada sunatnya. Seperti kita sholat saat mau terbenam matahari, makruh tahrim kalau tidak ada sebab. Kalau tiba-tiba kita mau qada sholat, boleh sholat di situ? Boleh. Dulu mungkin pernah ada tinggal sholat, ada kita ragu saat itu kita sudah selesai halangan, tapi belum mandi karena kita pikir tidak keluar lagi. Ternyata memang ada satu waktu sholat kita yang tinggal. Kita mau kata waktu matahari hampir terbenam, boleh? Boleh. Walaupun itu makruh tansih, artinya makruh yang dekat makruh tahrim malah dekat dengan haram, tapi tetap boleh mengqadha sholat karena sholat yang ada sebab. Begitu pula dengan puasa. Puasa boleh di hari Sabtu apabila ada sebabnya. Bila tidak ada sebabnya, diupayakan digabungkan dengan Jumat atau digabungkan dengan Minggu. Kalau begitu, la'ala shawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang lain? Masih ada sisa 8 lagi. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masuk Pio. Jadi Ustaz, selama ini kita pernah mendengar bahwa salat yang kita tinggalkan itu tidak bisa diganti. Iya. Gitu. Tapi saya pernah melihat teman saya, beliau sudah berumur 50 tahun ke atas. Saya pernah melihat beliau itu setelah salat Isya lama sekali salatnya. Besoknya saya tanya di sekolah, kenapa itu salatnya lama sekali? Kata beliau mengqadha atau mengganti salat-salat yang pernah ditinggalkan dulu di masa muda. Nah, jadi saya tanyakan, boleh tidak salat yang kita tinggalkan dulu kita ganti di masa tua atau di masa sekarang? Iya, luar biasa. Ini dia pertanyaan yang luar biasa. Hadiahnya dikirim pakai JNT atau pakai pos? Itu loh yang tahu. Pakai JNT lebih cepat. Pakai JNT lebih cepat. Yang paling terus ya. Nah, kondisi ini memang luar biasa. Apakah kita boleh mengqadha sholat? Sedangkan ada beberapa pendapat mengatakan tidak boleh mengqadha sholat. Nah, jadi orang yang berpendapat tidak boleh mengqadha sholat karena ada ayatnya yang mengatakan apabila kamu bertaubat maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosamu. Jadi Allah akan hapuskan masalah, artinya seluruh dosa-dosa kita dihapuskan kalau kita bertobat. Artinya kalau kita sudah tinggal sholat dulu, kita bertobat, seharusnya tidak perlu lagi sholat. Ternyata ayat ini dikhususkan untuk orang yang masuk Islam dari setelah dia kafir. Kemarin hari Selasa saya pergi ke Kejaksaan Negeri Luskun, Jawa Barat. Kebetulan saya bertemu saat itu sedang diperiksa pembunuh yang di Ulemadon.
yang di Ramadan yang bunuh 1 istri dan 2 anaknya. Saat itu saya juga ditawarin Ustadz mau mukul sekalian, karena memang waktu direkonstruksi, waktu diperagakan, pembunuhannya sadis sekali. Setelah dia membunuh istrinya yang di Ramadan itu, setelah dia bunuh istrinya, lalu dia bunuh kakaknya itu. Anaknya yang kecil menangis. Dia nengok mamanya sudah berdarah, menjerit berdarah dan terkelepar di situ. Dia lihat kakaknya juga sudah meninggal. Si anak ini menangis. Naluri ayahnya menggendong si anak supaya jangan nangis. Tapi si anak nggak mau berhenti nangis. Terakhir dia ambil pisau, dia tusuk di leher anaknya. Anak itu makin menangis karena kesakitan. Dia tusuk sekali lagi dan dia korek-korek sampai anak itu meninggal. 2 kali tusukan. Pengakuannya ini membuat emosi para jaksa yang ada di situ dan dipukul. Sebenarnya mungkin kemarin udah mau dipukul sampai mati karena memang tidak ada tidak ada otak ya, tidak ada otak bisa bunuh istri dan anaknya. Dia minta maaf, minta tolong, minta ampun, Pak jangan pukul lagi saya, di depan saya kebetulan. Saya kemarin nengok sendiri, begitu dibuka di sini di pahanya sudah ditempel oleh polisi, dari pihak kepolisian sudah ditembak, tapi tidak kena tulang, ditembaknya dari posisi samping. Jadi luka 2 tepat. Jadi begitu dipukul dia jatuh, bangun kok, disuruh bangun lagi, dipukul lagi. Pak jangan pukul saya mu'allaf. Nah ini perlu kita bahas. Dia datang dari Medan dan dia mengaku mu'allaf. Saat dia mu'allaf, saat dia pertama masuk Islam, Allah akan hapuskan maka semua dosa-dosanya dihapuskan kembali bagai kertas putih. Inilah kelebihan orang yang baru masuk Islam. Tidak berlaku bagi orang yang murtad. Kita pertama Islam, lalu masuk kafir, kita keluar dari Islam, lalu masuk Islam kembali, apakah dosa kita dihapuskan? Tidak, karena ini orang yang kafir dari sananya, ini dihapuskan. Nah posisi seperti itulah begitu dia masuk Islam, apakah perlu dia mengqadha salat? Tidak, ini ayatnya. Tapi ayat ini kita gunakan untuk larangan mengqadha salat, tentu tidak matching. Lalu mana ayatnya untuk perintah mengqadha salat? Ini dikiaskan kepada puasa. Jadi kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Artinya ketika halangan. Salat tidak diperintahkan qadha ketika kita halangan. Tapi kalau kita puasa tinggal karena halangan, wajib qadha. Kalau puasa yang ibadahnya setahun sekali saja, wajib qadha, apalagi sholat yang memang harian. Jadi ibadah sholat ini adalah hutang. Kalau kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka Allah baru akan mengampunkan dosa-dosa kita bila kita sudah memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kita harus menyesal. Jadi kalau ada orang yang tinggal sholat, yang pertama dia harus lakukan adalah mohon ampun, istighfar, menyesal kepada Allah. Jadi setelah dia ucapkan astagfirullahaladzim, dia menyesal bahwa dia sudah tinggal sholat. Jadi pertama istighfar, kedua menyesal. Yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi. Ya Allah, saya tinggal sholat duhur tadi karena buru-buru pergi ke arisan, atau tinggal sholat duhur pas acara perkawinan. Ada acara walimatul urush yang si pengantinnya